Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu amma ba'd. Baik, anak sekalian, kita lanjut kembali pembahasan pelajaran bahasa Arab untuk kelas 6 semester 1. Masih melanjutkan di pelajaran 4 untuk bagian kedua insyaallah. Baik. Untuk materi berikutnya kita akan membedakan tentang nama Umar dan Amr. Ya, ada perbedaan. Disebutkan Umar dengan tanpa tanwin, Umaru. Dan juga tidak ada tambahan wawu. Beda dengan Amr. Kalau Amr, maka ditanwin, Amrun. Kemudian yang kedua, tambah dengan wawu. Ya, maka ini sangat jelas sekali perbedaan nama Amr dan Umar. Walaupun di sana juga nama yang lain, sebagai kalimat Ammar atau Amir juga ada. Nanti kita akan bahas di pembelajaran ini adalah Umar dan Amr. Tab. Sekarang keadaan atau i'rab harokat Umar dan Amr. Kita bahas dulu tentang Umar. Umar untuk rafa maka dengan dhamma Umaru. Hadza talibu ismuhu Umaru. Siswa ini namanya Umar. Kalau nasab, kita lihat. Ya. Ara'aita Umara. Ya, apakah melihat Umar? Ada untuk jar, maka liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Umara. Dengan fathah. Untuk jar dengan fathah. Jadi rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah dan jar dengan fathah. Untuk Amr, maka rafa'nya dengan dhammatain. Ya, perhatikan. Aina Amrun? Dhamma tanwin. Untuk nasab, ya, daraba Umaru Amran dengan fathatain. Amran. Adapun untuk jar dengan kasratain, ya. La'ibtu ma'amrin. Aku bermain bersama Amr. Tip. Kemudian berikutnya kita masuk pada materi na'at atau sifat dalam bentuk lain. Ya. Secara global untuk na'at atau sifat ini sudah dibahas di pelajaran di kelas 5. Kita ulang sedikit. Ya, na'at ada dua. Ada na'at asli atau hakiki. Nah, juga yang kedua na'at dalam bentuk lain. Nah, tab. Secara global, syarat na'at yang hakiki ada 4. Yang pertama harokatnya harus sama. Contoh Muhammadun talibun hasanun. Nah, hasanun ini ikut harokatnya dengan talibun. Muhammad siswa yang baik. Nanti kan seandainya taliban, ya hasanan. Kalau talibin, ya hasanin. Ini harokatnya. Kemudian kedua jenisnya. Aisyatu talibatun hasanatun. Aisyah siswi yang baik. Hasanatun. Ya, ini karena perempuan, talibatun. Nah, jadinya maka apa? Ikut perempuan. Kalau tadi laki-laki, talibun hasanun. Tip. Kemudian yang ketiga jumlahnya. Tadi sudah mufrad dengan mufrad. Nah, kalau musana ikut musana. Muhammadani talibani hasanani. Nah, sini secara jamak jumlah yaitu disebutkan secara jamak Muhammaduna tullabun mujtahiduna. Beberapa Muhammad merupakan siswa yang rajin. Ya, jamak ikut jamak.
Kemudian yang terakhir tentang penjelasannya, makrifat dan nakirahnya. Kalau contoh daerah semuanya nakirah semua. Thalibun, hasanun, thalibatun, hasanatun. Sekarang yang makrifat, contohnya disebutkan di sini at-thalibu al-hasanu fil fasli. Ya. Tab. Ya. Siswa yang baik itu ada di kelas. Ya, ini untuk sifat yang hakiki. Sudah kita bahas di pelajaran kelas 5 insyaallah. Sekarang kita bahas yang kedua, nah dalam bentuk lain. Perhatikan, untuk anak dalam bentuk lain ini syarat cuma dua, hanya jenisnya saja. Ya, cuma laki dan perempuannya. Ambil contoh, hadza baituna walana baitun akharu. Ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain. Jadi baitun di sini laki-laki, maka artinya akharu. Jadi perempuan, ya, kita ganti saatun. Hadza saatuna walana saatun ukhra. Ya, ukhra karena perempuan. Tep. Ini untuk sifat yang hakiki asli ada 4 syarat. Adapun yang dalam bentuk lain cuma 2 syarat. Tep, kita bahas yang pertama, nanti ada 2 bentuk. Yang pertama pada kalimat akharu dan ukhra. Ya, yang pertama. Akharu digunakan untuk laki-laki. Contohnya, kharaja minal fasli aliyun wa talibun akharu. Ya, karena talibun laki-laki, maka naatnya pakai laki-laki. Akharu. Ya. Telah keluar dari kelas Ali dan siswa yang lain. Jadi akharu dengan apa? Naat, siswa yang lain. Sekarang kedua dengan ukhra. Ini untuk perempuan. Contohnya, ghabat amsi Zainabu wa talibatun ukhra. Ya, kalau talibatun perempuan, maka naatnya pakai ukhra. Ya. Telah absen kemarin Zainab dan siswi yang lain. Tab ini yang pertama. Jadi pakai naat dalam bentuk lain, pakai akhar dan ukhra. Tab untuk yang laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan pakai ukhra. Tab. Sekarang bentuk yang kedua, naat bentuk lain dalam bentuk kedua ya pakai kalimat dzu atau zatu. Dzu digunakan untuk laki-laki. Nanti sama yang, ya, dengan kalimat yang. Contoh, indi daftarun dzu waraqin musattarin. Aku memiliki buku tulis yang memiliki kertas yang bergaris. Jadi itu ini naat yang pertama, naat yang bergaris. Jadi musattarin naat yang kedua. Nah, tahun laki-laki maka pakai dzu. Ya. Dzu waraqin musattarin. Ingat, setelah itu nanti harokannya kasrah. Contoh kedua untuk perempuan pakai datu. Ya, datu digunakan untuk perempuan. Contoh Fatimatu dzatu malin kasirin. Fatimah memiliki Fatimah yang memiliki harta yang banyak. Jadi Fatimah perempuan maka dzatu maka pakai perempuan. Di Fatimah itu seorang yang memiliki harta yang banyak. Tab ini itu dipakai untuk laki-laki dan dzatu dipakai untuk perempuan. Tapi di buku cuma pakai itu saja insyaallah. Tab lebih mudah. Berikutnya kita terangkan ada beberapa tambahan catatan untuk itu. Ya, nah dengan itu ada beberapa catatan. Yang pertama setelah itu harus selalu kasroh. Ini sudah kita terangkan tadi. Indi daftarun dzu waraqin. Waraqin kasroh. Musattarin. Kemudian yang kedua, itu kadang-kadang berharokat fathah. Ya, karena itu di atas tadi sebagai apa? Sebagai khobar. Kalau sekarang itu berharokat fathah, maka sebagai maf'ul.
Uridu daftaran dza ghilafin akhdara. Aku ingin buku tulis yang bersampul hijau. Jadi kenapa da? Kan depannya daftaron nasab, ikut nasab. Kenapa du di atas daftarun? Ya, karena dia juga rafa pakai dhamma, maka pakai du. Kalau nasab pakai da. Kemudian yang ketiga, kadang du juga berat kasroh. Perhatikan, katabtu risalata biqalamin di launin aswada. Aku menulis sebuah surat dengan pulpen yang warnanya hitam. Jadi kenapa pedi? Karena biqalamin jer. Ya. Tab. Jadi nanti tergantung apa? Harokat depannya. Kalau on ya pakai du. Kalau an ya pakai da. Kalau i pakai di. Tab. Ini catatan kalimat du. Tab. Perhatikan kalimat sebelum du harokatnya apa. Kalau doma ya du, fathah ya da, kalau kasrah ya di. Kemudian berarti berikutnya kita masuk pada jenis-jenis ma. Sebutkan itu ada 4. Pertama jenis ma nafi, artinya tidak. Yang kedua ma istifham, artinya apa atau siapa. Yang ketiga musul, sesuatu atau artinya apa? Apa. Kalau menjadah, maka ini tidak ada artinya. Karena nama jadah tambahan, tidak ada artinya. Kita ambil contoh. Yang pertama, nafi atau tidak. Ma indi kitabun. Aku tidak memiliki buku. Ya. Mas ini nanya tidak. Atau ma fahimtu darsa. Aku tidak paham pelajaran. Di mas itu maknanya apa? Artinya tidak. Yang kedua istifham. Maknanya adalah apa atau siapa. Mas muka. Mas ini maknanya istifham. Siapa namamu? Ya. Atau kata yang lain yaitu mahada, apa ini? Ya, jadi kadang apa atau siapa. Yang ketiga mausul, artinya sesuatu atau apa-apa. Akala ma ta'kulu. Akulu ma ta'kulu. Aku makan apa-apa yang kamu makan atau sesuatu yang kamu makan. Ya. Atau sa'astari ma turid. Aku akan berikan padamu apa yang kamu inginkan. Apa-apa yang kamu inginkan. Adapun untuk ijadah maka ini tidak menambah arti, sebagai tambahan saja. Innamal a'malu binniyati. Hanya saja seluruh amal itu dengan niat. Jadi hanya tidak berfungsi. Kemudian berikutnya materi terakhir dengan kalimat ghairu. Ghairu merupakan salah satu huruf istisna atau perkecualian. Jadi ada ila, yang nanti ada 3 hukum, juga nanti yang selain ila yaitu ghairu atau siwa atau suwa. Maka ini namanya huruf istisna. Setelah kata ghairu menjadi kasroh karena mudhof. Ya istilah kalimat ghairu maka nanti menjadi kasroh karena sebagai mudhof. Dan arti ghairu adalah artinya bukan atau tidak. Contoh, hadzal waraqu musattarin wa hadzal waraqu ghairu musattarin. Kertas ini bergaris dan kertas ini juga tidak bergaris. Ya, ada 2. Ada yang kertas bergaris, ada yang tidak bergaris. Kalimat ghairu musattarin ini bukan atau tidak bergaris. Mengecualikan satu ada yang bergaris, satu tidak bergaris. Tip. Ini untuk pelajaran ke-4 insyaallah. Sudah selesai. Tip. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wa barakallahu fikum.